Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Mersiana dengan NPM 227098. Di sini saya akan menjelaskan peta masalah dan peta konsep dari Nona Siti. Peta masalahnya, Nona Siti 30 tahun datang ke Puskesmas Dukuh Kupang. Selanjutnya dokter melakukan anamnesa dengan keluhan utama bercak kemerahan, kulit pecah-pecah pada tangan, disertai sisik dan rasa sakit. Riwayat penyakit sekarangnya, keluhan berulang sejak 1 tahun yang lalu, kadang telapak tangan disertai gatal. Riwayat penyakit dahulunya 1 tahun yang lalu mengalami hal yang sama. Riwayat pengobatannya, berobat ke dokter umum lalu dirawat dengan krim dan pil. Riwayat sosial ekonominya, asisten rumah tangga. Riwayat kebiasaannya, tangan sering basah dan sering kontak dengan deterjen untuk mencuci piring atau pakaian. Selanjutnya dokter melakukan pemeriksaan fisik. Tanda-tanda vitalnya normal, status dermatologisnya distribusi regioner, bilateral, dan simetris. Lokasinya pada kedua telapak tangan. Karakteristik dari lesinya multiple, sebagian tampak menyatu atau confluence dan irregular. Ukuran terkecilnya 2x1 cm, 5x3 cm, datar dan kering. Tipe lesinya makula eritematosa, visura dan squama. Selanjutnya dokter menyarankan pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan lab, pemeriksaan KOH. Pada hasil pemeriksaan KOH-nya tidak ditemukan HIV atau spora. Hasil pemeriksaan KOH-nya negatif. Dokter mendiagnosis pasien dengan diagnosis dermatitis kontak iritan. Selanjutnya saya akan menjelaskan peta konsep pada kasus ini. Peta konsepnya di belakang saya ini. Kulit ini tersusun atas 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan subkutan atau hipodermis. Epidermis tersusun atas lapisan epitel, melanosit, Merkel, sel Langerhans, dan keratinosit. Di mana melanin itu terlibat dalam produksi pigmen melanin yang mewarnai kulit dan rambut. Semakin banyak melanin, semakin gelap warna kulit. Selanjutnya, sel Langerhans berperan penting dalam imunologi kulit. Radiasi ultraviolet dapat merusak sel Langerhans, mengurangi kemampuannya mencegah kanker. Selanjutnya, sel Merkel berhubungan fungsi dengan sistem neuroendokrin. Selanjutnya ada sel keratinosit tersusun atas keratin dan lapisan ini akan berganti setiap 3 sampai dengan 4 minggu sekali, berfungsi sebagai perlindungan terhadap sinar UV. Epidermis ini tersusun atas 5 lapisan, mulai dari yang paling atas ke yang paling bawah. Ada stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basal. Selanjutnya lapisan di bawah epidermis itu yaitu lapisan dermis, di mana terdapat pembuluh darah, pembuluh getah bening, kelenjar keringat, kelenjar sebasea, folikel rambut, kolagen, protein struktural, dan elastin yang berfungsi menyokong epidermis dan menghubungkannya dengan jaringan hipodermis. Selanjutnya di lapisan kulit yang paling bawah yaitu lapisan hipodermis atau subkutan, yang merupakan lapisan kulit yang paling bawah atau paling dalam mengandung jaringan lemak, pembuluh darah, dan limfe. Dan juga mengandung elastin, sejenis protein yang membantu jaringan kulit kembali ke bentuk semula. Selanjutnya, setelah mengetahui anatomi dan histologi dari kulit, kita juga harus mengetahui fungsi kulit. Fungsi kulit itu antara lain fungsi perasa, yaitu kulit mampu merasakan rasa dingin atau panas karena dalam kulit terdapat serabut saraf. Selanjutnya, fungsi perlindungan dari patogen melalui kekebalan bawaan dan adaptif.
Kulit juga berfungsi untuk perlindungan ultraviolet dengan menghasilkan melanin. Dan juga kulit juga ada fungsi pengaturan suhu. Kulit melakukan peranan ini dengan cara mengeluarkan keringat dan berperan dalam pengeluaran keringat. Kulit juga bisa berperan dalam penyembuhan luka. Selain itu, kulit memproduksi vitamin D dari bahan 7-dihidroksil. Kulit juga berfungsi sebagai pelindung dari berbagai macam gangguan dan rangsangan dari luar, dan perlindungan dari infeksi, dan juga berfungsi sebagai pembatas fisik. Di learning objective pada kasus ini, kita harus memahami fungsi kulit, terlebih fungsi kulit sebagai pembatas fisik. Adalah fungsi kulit untuk membantu melawan kuman, toksin atau karsinogen melalui bagian dari sistem imun yang ada di kulit kita, melindungi kulit dari radiasi dengan menghasilkan melanin, dan juga kulit ini bisa melindungi otot, sel saraf, serta organ di dalam tubuh. Dalam kasus ini, kulit tangan Nona Siti kontak langsung dengan bahan iritan yaitu deterjen yang mengiritasi kulit Nona Siti. Sebelumnya, untuk mengetahui apa nama lesi yang terjadi pada Nona Siti ini, baiknya kita memahami efloresensi kulit. Lesi kulit itu ada lesi primer, lesi sekunder, dan lesi khusus. Lesi primer ini adalah lesi yang pertama kali terbentuk dari kulit yang normal. Contohnya makula, patch, nodul atau benjolan, urtika atau bentol, vesikel, bula, papula, pustula, dan kista. Selanjutnya ada juga lesi sekunder, adalah lesi yang terbentuk dari lesi primer yang diakibatkan karena perubahan dari lesi primer. Contohnya seperti squama atau sisik, erosi atau lecet, krusta atau keropeng, ulkus atau borok, dan visura yaitu kulit pecah-pecah. Selanjutnya, lesi khusus ini contohnya adalah komedo atau akne, terus talengiaktasia yaitu pembesaran pada pembuluh darah kecil di permukaan kulit, biasanya di permukaan wajah. Pada kasus pasien ini mengalami keluhan utama bercak kemerahan dan kulit pecah-pecah pada kedua telapak tangan dan bersisik. Pada pasien ini mengalami makula eritema, yaitu perubahan warna kulit yang tegas dengan ukuran dan bentuk variasi tanpa disertai peninggian atau cekungan, dengan adanya pelebaran pembuluh darah di lapisan dermis hingga berwarna merah yang diakibatkan adanya reaksi inflamasi. Selanjutnya, pada kasus ini juga pasien mengalami visura, yaitu retakan kulit yang linier sepanjang epidermis atau sampidermis dapat berupa multiple. Pasien juga mengalami squama, yaitu kulit bersisik, merupakan efloresensi berupa terkelupasnya lapisan tanduk, sehingga tipe lesi pada pasien ini adalah makula, eritema, fissure, dan squama. Kulit dari pasien berkontak langsung dengan bahan iritan, menyebabkan terjadinya iritasi dan mengalami lesi kulit. Selanjutnya, dokter menyarankan pasien untuk melakukan pemeriksaan KUH dan pemeriksaan patch test. Di mana patch test itu bertujuan untuk mengetahui apakah lesi kulit pasien disebabkan karena alergi, sedangkan KUH itu bertujuan untuk mendeteksi adanya jamur pada kulit pasien. Hasil dari pemeriksaan KUH tidak ditemukan hifa atau spora, dan hasil dari patch test yaitu negatif. Begitu hasil patch test negatif, hasil dari KUH negatif, sehingga pasien didiagnosa dengan dermatitis kontak iritan, di mana dermatitis kontak iritan itu adalah suatu kondisi kulit di mana kulit terkena paparan bahan kimia yang menyebabkan kerusakan pada sel kulit sehingga kulit mengalami kerusakan yang akut ataupun kronis.
Selanjutnya, learning objektifnya kita juga harus dapat memahami patomekanisme dermatitis kontak iritan kronis sebagai disfungsi sawar kulit, yaitu hilangnya lemak pada lapisan permukaan kulit dan zat yang menahan air, kerusakan membran sel, denaturasi keratin protein, dan terakhir efek sitoksik secara langsung. Pasien didiagnosis dengan dermatitis kontak iritan, di mana penyakit-penyakit kulit lain juga sering dikaitkan dengan dermatitis kontak iritan. Yang diagnosis banding dari dermatitis kontak iritan seperti tinea manus adalah infeksi jamur di tangan yang disebabkan oleh dermatofita. Gejala tinea manus ini mirip dengan gejala dermatitis kontak, muncul bercak berbentuk lingkaran kemerahan dan bersisik, terutama di telapak tangan dan sela-sela jari. Kulit tangan terasa gatal dan kering. Selanjutnya skabies yang dikenal dengan gudik, dan diagnosis banding yang sering dikaitkan dengan dermatitis kontak iritan tentunya dermatitis kontak alergi, di mana gejala sama dengan dermatitis kontak iritan, terlihat kulit kering, berskuama, papul, dan visura. Bedanya dermatitis ini disebabkan karena adanya alergi. Selanjutnya, penata laksanaan dari dermatitis kontak iritan, ada farmakologi dan non-farmakologi. Penata laksanaan farmakologinya dengan diberikan krim kortikosteroid. Di sini dokter memberikan salep clobetasol propionate 0,05% dan emolian berupa krim urea 10%. Untuk non-farmakonya bisa dilakukan dengan menghindari kontak langsung dengan bahan iritan, memakai sarung tangan ketika mencuci. Selanjutnya, farmakologi, beberapa obat yang biasanya digunakan untuk perawatan dermatitis kontak iritan. Seperti yang barusan saya sebutkan, yaitu kortikosteroid topikal. Terus untuk farmakodinamiknya, efek utama kortikosteroid topikal ini efeknya ada efek vasokonstriksi mengakibatkan berkurangnya eritema, ada efek antiinflamasi, efektif terhadap berbagai dermatosis yang didasari proses. Selanjutnya ada efek antimitosis, terjadi karena kortikosteroid bersifat menghambat sintesis DNA. Faktor yang mempengaruhi absorpsi kortikosteroid topikal, jenis pertama, jenis dan konsentrasi bahan aktif. Kedua, ada integritas sawar epidermal dan juga oklusi. Untuk farmakokinetik dari kortikosteroid ini, kortikosteroid ini dapat diserap melalui kulit dalam keadaan normal, khususnya yang kortikosteroid topikal ini. Proses absorpsinya dipengaruhi oleh kondisi epidermal dan pengangkutannya di dalam tubuh. Pemberian secara lokal akan diabsorpsi dan secara sistemik diedarkan ke seluruh tubuh. Dalam dosis rendah, kortikosteroid dapat diikat dengan protein. Dalam dosis tinggi, sebagian kortikosteroid beredar dalam bentuk bebas. Di kasus pasien ini, dokter memberikan kortikosteroid salep clobetasol propionate 0,05%. Ada juga yang sering digunakan sebagai terapi dermatitis kontak iritan, yaitu bahan yang berfungsi sebagai pelembab, yaitu bahan emolian yang mencegah kulit kering, kasar, bersisik, dan gatal. Mengurangi iritasi kulit. Contoh emolian seperti gliserol, AHA, glikol, urea, asam hyaluronat. Di sini dokter meresepkan emolian berupa krim urea 10%. Selanjutnya, setelah penata laksanaannya, selanjutnya mengarah ke prognosisnya.
Prognosis itu adalah kemungkinan selanjutnya kondisi pasien. Di sini ada jenis-jenis prognosis, ada ad sanam yaitu pasien kondisi sembuh, ad bonam kondisi baik, ad malam kondisi buruk, dan ad dubia itu kondisi tidak tentu atau ragu-ragu. Prognosis pada pasien iritan dermatitis kontak, kasus ini ada pada status ad bonam atau baik. Hal ini dikarenakan pasien bisa mendapatkan penanganan setelah melakukan pemeriksaan dengan diberikannya terapi yang tepat. Selanjutnya ada BHP dan PHOP pada kasus dermatitis kontak iritan atau yang biasa disebut dengan iritan kontak dermatitis ICD. Ada BHP dan ada PHOP-nya. BHP itu terdiri dari beneficent, non-maleficent, autonomy, dan justice. Beneficent-nya di sini memberikan edukasi kepada pasien terkait dermatitis kontak iritan, memberikan terapi demi kesembuhan pasien. Untuk autonominya, karena pasien sudah berumur 30 tahun, maka pasien tersebut bisa mengambil keputusannya sendiri. Selanjutnya ada non-maleficent, memastikan dosis obat dan terapi dengan benar agar pasien tidak menjadi buruk kondisinya. Selanjutnya yang terakhir ada justice. Pasien tidak dibeda-bedakan berdasarkan status sosial maupun ekonomi. Pasien juga mendapatkan akses dalam pelayanan kesehatan. PHOP dari kasus ini ada health promotion, memberikan edukasi mengenai dermatitis kontak iritan kepada pasien, memberikan edukasi mengenai pengobatan dan pencegahan dermatitis kontak iritan, untuk spesifik protection-nya, berhenti menggunakan produk yang menyebabkan iritan, menggunakan sarung tangan ketika akan kontak langsung dengan bahan iritan. Selanjutnya early diagnosis-nya, melakukan pemeriksaan lebih lanjut jika ditemukannya gejala. Yang selanjutnya ada disability limitation. Apabila gejala semakin parah, maka perlu mendapatkan perawatan dari dokter agar pasien bisa cepat sembuh. Yang terakhir, ada rehabilitation. Menjaga pasien agar kembali pulih dengan memberikan pengobatan yang tepat, menghindari paparan ulang dari bahan iritan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.